Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa ba'du. Sedulur sedaya pripun kabare? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Doa juga untuk kita semuanya dan juga untuk sedulur-sedulur yang kali ini belum hadir, yang mungkin sedang ada urusan, sedang sakit. Semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita membahas napa nggih? Software keberlimpahan nggih, sampai napa niki? Ada berapa, Mas? Wis poro? Sampun. Kemarin saya itu mandi. Sing dieling-eling ngaduse ya. Gimana? Sampun? Sampun mandi? Pripun, Mas? Efeknya eneng ora? Wajahe beda saiki. Arep dadi nom, seger. Barakallah. Siapa lagi yang sudah pripun, Mas? Mulai enteng ya? Iya, Mang. Gimana yang lain? Iya, lali. Wes porong? Mungkin masih sesuai. Ya, Mang adem-adem ngono. Pripun, Pak? Sampun. Yang lianya. Mas Fajar bareng urung? Apa itu mandi bagus kemana? Apa? Itu mandi itu bagus kata itu. Istri saya itu mandi itu. Oh iya. Semuanya. Pripun ibu-ibu? Sampun. Diteruske. Ya diteruske aduse nggih. 2 kali, wis ketara nom. Jadi usahakan jam 00 atau jam tengah malam sampai jelang subuh mandinya. Dengan mandi keramas, jangan lupa baca alhamdulillah minimal 40 kali. Alhamdulillah sebelum mandi. Aja karo adus. Kadang bahagia tersenyum terus mandi, itu luar biasa nanti pengaruhnya. Ribun? Jam 2:30? Nggih, enggak apa-apa, kan urung subuh kan itu. Nggih, aja pisan tok. Nek iso dirutinkan. Terus apa lagi kemarin? Baru satu itu ya? Nah iya, baru satu berarti. Oke, software keberlimpahan ini isinya bahwa di dalam diri kita ini harus ditanamkan program agar kita hidupnya berkelimpahan. Tanamkan dalam kehidupan kita. Ada satu kebiasaan yang kita jadikan bagian dari kebiasaan kita. Apa itu? Yang pertama, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka terhadap dan atas nikmat-nikmat Allah hadis,
ucapkan, ceritakan. Nah, ceritakan itu pada diri sendiri terlebih dahulu. Ucapkan napa niki? Nikmat-nikmat kebaikan yang Allah berikan pada diri kita. Terus kita sampaikan pada siapa? Pada diri kita sendiri dulu. Delok entuk kowe iki menak, ya toh. Iku lho kowe duwe keluarga. Kamu bangun dalam keadaan anggota tubuh masih berfungsi semuanya. Rumahmu aman. Melihat anak-anak, istri semuanya sehat-sehat, ngono lho. Jadi fahadis itu tidak hanya menceritakan pada orang lain, tapi omong nang awakmu dhewe sik. Seperti cerita apa kemarin? Ya toh, 100 dinar gitu. Sampun ton dewi. Nah itu. Maka dari sini cara kita hendaknya sering-sering menfokuskan diri, mengatakan, mengomentari hal-hal yang baik-baik yang ada dalam hidup kita. Apa wae sing apik tok. Jangan memikir, jangan membatin sesuatu yang bikin kita sedih. Begitu ada sesuatu yang bikin kita sedih dan diabaikan, ganti yang lain. Ngaten nggih. Jadi ojo biasa menikmati kesedihanmu. Kamu bicara dengan dirimu hal-hal yang membuatmu sedih. Itu diganti program itu. Itu program yang tidak memberdaya, tapi menurunkan imunitas kita. Malah mendatangkan kesedihan yang bertubi-tubi nanti. Fahadis juga menceritakan, menyampaikan pada orang lain. Artinya bagaimana? Belajarlah kita untuk melihat kebaikan orang lain. Jadi kita mampu membaca kebaikan, karunia, nikmat yang ada pada diri kita. Agar kebaikan yang ada pada orang lain itu bermunculan di hadapan kita, piye caranya? Pikirno, batin. Apa? Kebaikannya istri, kebaikannya suami, kebaikan anak-anak. Fokus pada yang baiknya saja. Seperti kisah guru magang kemarin ya toh. Karena sang guru ini fokusnya bahwa anak-anak ini pinter. Tiba-tiba setelah 6 bulan dia belajar betul-betul pinter anak-anak ini. Padahal nama anak-anak ini biasa-biasa aja sebenarnya. Cuma karena gurunya fokus pada nama-nama yang ditandai oleh kepala sekolahnya itu, tiba-tiba anak-anak ini memiliki prestasi yang lebih. Begitulah salah satu cara agar kebaikan yang ada pada sekitar kita itu hadir. Kita punya tanaman ada 10. Anda fokus pada 2 tanaman. Insya Allah yang 2 itu akan lebih. 2 wit, apa iki jenenge? Duren sampai 100 pohon. Tapi Anda fokus pada 10 pohon. Maka insya Allah yang 10 itu akan lebih dibanding yang 90 lainnya. Anda punya bisnis 10 bisnis, difokuskan pada 2 bisnis saja, maka tentu yang lain akan tidak sehebat yang 2 itu. Begitu pula kebaikan. Ayo kita buka mata, buka hati untuk melihat hal-hal positif, hal-hal baik yang ada pada orang-orang di sekitar kita. Pikirkan itu, nikmati kebaikan itu, sebut-sebut kebaikan itu. Ya Allah, alhamdulillah, istriku tambah 6, masalah. Sakjeke gelem adus tengah wengi gitu ya. Enggak dadi nlungsumi ta yang kaya bidadari. Masih yang Kang Mas jenengan kok kaya cah enom wae saiki. Iya ta? Ketara enom ora alum. Memang begitu. Begitu sering di pikiran dan batin kita melihat
pasangan kita, anak-anak kita yang baik-baik nanti akan muncul memang. Tiba-tiba anak-anak atau pasangan itu akan nampak makin indah, makin baik, makin menjadi qurrata ayun, sedap bila dipandang. Yang buruk memang ada, tapi aja disebut-sebut. Saya selalu mencontohkan tentang pandemi kemarin, gitu. Wes ketika Mbak Corona ini nggak disebut nih, tiba-tiba sirna begitu aja. Tapi begitu dia dibicarakan di mana-mana, dia akan tetap eksis. Jadi salah satu cara untuk mengawetkan penderitaan itu apa? Sebut-sebutan penderitaanmu. Aku pernah ditipu, aku pernah dikhianati, aku pernah digini gitu. Ya sudah, itu bakal awet itu. Gitu. Siapa yang tidak dikhianati itu siapa? Dan pengkhianat yang paling berat itu adalah tentu orang terdekat. Rasulullah saja dikhianati ketika mau perang Uhud itu. 1000 yang mau ikut, gitu. Itu yang sekian ratus balik di tengah jalan itu dikhianati Rasulullah. Dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Orang yang sebaik beliau. Nah, kalau Anda punya rekan, punya kawan kok mengkhianati, ya panjang urip ki ngono kuwi. Ya, sok eneng sing ngono kuwi. Tapi setelah terjadinya peristiwa ya sudah, Anda sebut-sebut nanti akan terulang loh. Mending kita ngambil pelajarannya, baiknya kan ngoten. Sementing kudu awakmu sing berkhianat kan. Gitu Mas. Bu. Nggih napa? Nggih. Diling-iling nggih diterusne niki bangun malam. Tangi turu iki langsung alhamdulillah mesem. Alhamdulillah. Bojomu tangekno adep-adepan mesem berdua. Itu. Hebat lagi, misalnya istrinya masih tidur, dicium dulu itu, dicium dulu yang bangun. Oh jadi geret sikile, tangi. Oh beda wi, beda itu. Kalau nggak punya pasangan, golek cermin kan ngono tadi ini. Tangi terus alhamdulillah langsung golek cermin. Itu udah seneng berdua itu dengan sosok yang ada di cermin. Alhamdulillah. Wis kan dikonco saiki. Yang kedua, kita software apa yang perlu ada di dalam diri kita? Software keberlimpahan. Hati yang damai. Napa? Hati yang damai, yang tenang. Betapapun kita ini punya persoalan hidup apapun niku, punya amanah atau hutang, pengen lunas, pengen mulai bisa membayar. Modal pertama harus sudah tenang dulu. Selama masih panik lari sana, lari sini, ya itu tandanya belum akan dapat solusi. Sudahlah, persoalan apapun itu, termasuk sakit, ya, termasuk persoalan ekonomi, apapun lah. Kok kita ini belum tenang hatinya, itu tandanya masih panjang penderitaannya. Iya. Tanda-tanda bahwa karunia anugerah rezeki itu akan tiba, tandanya kita memiliki hati yang tenang.
Ene wong duwe utang atau amanah kok mau panik ngono. Wis panik. Ya. Wes itu tondone cek suwi iki iso bayar. Makanya saya ceritakan kan kemarin ada satu saya diminta ya konsul lah gitu ya. Suami istri yang punya pinjaman ke lembaga keuangan. Usahanya lancar, tapi kok orang yang wujudnya ternyata blegongane oke, lubangnya itu banyak. Bahkan tidak mampu untuk mencicil. Akhirnya golek bank titil, bank legit untuk membayarnya. Begitu ketemu bank legit ya tambah dalam lagi, bahkan pakai nama saudaranya, teman-temannya begitu. Is ketelikung deh, terjerat. Ya itu tadi. Pada acara tazkirah kemarin malam Ahad ya, ketemu saya ikut majelis. Alhamdulillah Pak Yai, saya sudah makin tenang. Karena otomatis dalam kondisi seperti itu sebentar nanti ada penagih datang kan, sampai enggak resah di mana-mana, neng omah resah, neng masjid resah, neng resah. Apa yang harus dilakukan? Saya minta dia berzikir sallallahu ala Muhammad 10.000 sedino. 10.000. Dan itu enggak banyak 10.000 itu. Lah iso targetkan 1 juta ya. 10.000 wae. Alhamdulillah hati saya makin tenang Mbak Yai. Alhamdulillah. Kenapa kita selalu panik? Karena semuanya mengandalkan pikiran. Kurang yakin akan pertolongan Allah. Berdoa kayak apapun dengan perasaan yang tidak nyaman, itu teorinya sulit untuk terwujud. Karena rasamu, doamu. Nah, untuk mengondisikan agar rasa kita itu nyaman, piye carane? Ternyata agar rasa kita itu tenang, senang, damai, fisik ini yang harus dimanjakan. Jadi agar rasa kita itu enak, nyaman, fisik dimanjakan. Pengen apa tengkleng ya, mangan tengkleng, mangan sate, mangan das wedhus pek dhewe. Iya toh. Lek pancen dengan makan kamu happy. Atau traveling kayak Mas Yuis nih baru datang dari planet mana. Perjalanan kemana begitu. Diseneng ke fisiknya ini. Ya. Apa mandi kembang? Apa mandi susu, sauna gitu ya, atau ya perawatan tubuh lah, nang salon, ben atine seneng, apa dulin-dulin nang mall kono, nang pasar, perlu tuku kelambi, tuku sendal. Yang fisik, perhatikan fisikmu. Ada yang renang, ada yang apa kepenean, apa ya, climbing ya, apa bukit dipenek kurang gawean, mencari olahraga atau apa ki seneng kali Mas? Diving ya. Yes kuwi terserah. Manjakan fisikmu. Itu akan memudahkan kita memiliki perasaan yang nyaman. Karena sulit mengkondisikan perasaan tanpa memanjakan fisik, nggak bisa, sulit.
Maka ini ada rahasia tapi aja ngomong-ngomong. Rahasia diomong ke. Lek kowe duwe kegayuan gede atau pengen keluar dari suatu masalah, sering-seringlah berhubungan suami istri. Rungono. Lah tenan nih. Paling senang iki kok. Saya SD. Lah iya. Jangan malah apa? Enggak bergairah itu keliru itu. Keliru itu. Ilmu ini kualik nih. Kudu malah sering-sering. Biasanya seminggu ping pindho saiki mendino. Nah, wamane ngono. Ora apa-apa. Rahasianya di mana? Di last minute terakhir itu. Iki kok omongi pasanganmu sehat, bahagia, rezeki berlimpah, makin muda, makin sayang. Ngomong ngono doktrinan ngono. Dan sebaliknya suami istri ngomong begitu, tapi gantian aja bareng. Ngomongnya itu loh. Wah itu memang dahsyat, Pak. Saya setuju. Karena perasaan lagi senang, happy, bersyukur. Itu cepat sekali keinginan-keinginan itu terwujud. Ojo malah belas. Awake dhewe tirakat. Ya, tirakat sik, leren sik, keliru malah. Alah. Ora entuk jalan keluar kuwi malah. Solusi nih. Solusi. Ayo golek solusi. Mari solusi. Apik itu. Maka insya Allah lah mereka-mereka yang bisa beribadah dengan cara seperti itu normal dan menikmatinya, hidupnya tidak susah. Betul, tidak susah. Jika mereka-mereka yang mengalami kesulitan dan macam-macam, biasanya di situ bermasalahnya. Makanya pelampiasannya nanti nyari sampingan itu, perselingkuhan, naudzubillah. Sama pasangannya sendiri, enggak, ya itu sudah malah menjauhkan. Ini usahakan dalam keadaan apapun kita tenang dulu. Hingga ketika ada masalah, seluruh semuanya, masalah yang datang itu tidak harus diselesaikan, tiling-iling. Kadang-kadang masalah itu datang tidak untuk kita selesaikan, hanya untuk kita terima. Tidak harus semuanya diselesaikan. Kadang-kadang ada masalah-masalah tertentu, tugas kita itu hanya harus menerimanya aja. Jaga baik sangkamu pada Allah. Tenang. Apa-apa bingung ning ndi dalane meneng ae sik, tenang sik. Aja panik malah. Dan tenang ini tidak bisa serta-merta. Harus dilatih. Maka dulu ketika kita masih aktif ya di dunia ruqyah gitu ya, kita sering pelatihan untuk teman-teman begitu. Modal pertama orang menerapi itu apa? Harus tenang. Latihannya bagaimana Pak Yai? Latihannya sholat yang pertama. Sholat itu kudu tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Pengertian tenang itu bagaimana? Jelentrei. Nah, perhatikan sini. Allahu Akbar. Tangannya gini ya.
Jadi sholat ini loh tangan ini. Coba bisa praktek. Ini loh. 2 jari di sini. 2 jari di sini, ibu jari sama yang manis ini lek iso digathuk nih. Lek ora gathuk berarti kowe kelemon ngono tok. Hebat loh. Itu Rasulullah ingin ngajari ngono. Ngeten nggih. Lek pas berarti kowe jos. Ngeten nggih. Ngeten nggih. 2 jari nempel sini nggih. Nah, ngeten. Terus niki sama sini nih iso lek iso nyambung. Lek ora iso nyambung iki kelemon ngono tok. Ya silakan coba. Ojo menggar iki nih, ngene lho. Ojo menggar ngene. Lek iso kena kulit ya. Lek iso kena kulit, jadi kalau bajunya besar yang ini. Bagi laki-laki loh ya. Perempuan ya tetap di luar pakaiannya. Itu diling-ling kadang-kadang karena orang biasa balik ini ya. Tuh ketika apa namanya megang tangan. Jadi Allahu Akbar ini tenang. Nanti rasakan bedanya karena itu yang dicontohkan begitu. Terus nanti kita rukuk. Jenenge wong rukuk iki coba sini Mas gantian ini sini Mas. Rene. Coba tok ini kono kiblat berdiri aja. Allahu Akbar coba. Allahu Akbar. Ayo tangannya piye dia cari. Ulangi. Dengan orang biasa, orang lino. Nah, terus rukuk Mas. Rukuk. Nah, ketika rukuk tadi kan berdiri ya. Ketika rukuk begini, itu sampai semua persendian itu manggon yang goni gitu. Kan perubahan gerak tuh itu. Itu tunggu dulu biar semuanya nyaman. Nah, terus bangkit lagi. Sami Allah. Nah itu juga begitu. Ini karena pindah posisi, ini rasakan semuanya sudah kembali normal. Sebab sujud Mas, sujud. Nah, ketika sujud kan pindah tadi dari berdiri begini, rasakan seto. Rasakan dulu semuanya nyaman gitu loh. Semuanya nyaman dan sujud sing bener kuwi tumpuannya tangan bukan bathuk. Ayo coba sujud tumpuannya di tangan. Kalau laki-laki bukan perempuan ini pancen dekem, tapi laki-laki tumpuannya di tangan bukan bathuk. Wes duduk. Nah pindah lain sampai semua anggota tubuh itu terasa nyaman. Itu jenenge tumakninah itu begitu. Terima kasih Mas. Ya, nyaman. Itu latihannya ngono kuwi. Terus kenapa zikir perlu ada hitungannya? Kadang-kadang pamane kita pengen salat, pengen 1000 istighfar, pengen 1000 pamane. Ngono ki kadang-kadang jek 700 pengen ndang selesai. Maka sempurnakanlah hitunganmu. Itu bikin kamu tenang dengan menyempurnakan hitungan itu. Urung barok. Wis bar salat iki lho biasane subhanallah ping 33 wae karepmu kok cepet nih. Sempurnakan hitunganmu, tunggu dulu wasbir nafsak maladina yad'una rabbahum. Ana perintah ngono kuwi. Jadi pas zikirnya tenang, cukupkan, sempurnakan hitungannya. Itu melatih tenang. Jadi yang pertama tadi sholat, tumakninah itu begitu. Yang berikutnya apa? Dengan berzikir, tidak hanya membacanya, tapi
menggenapkan bilangannya. Yes toh, kowe maca sallallahu alaihi Muhammad ping 1000 ngono to. Apa nek sing pengen jaga gayan gede 10.000. Ya erung selesai aja ngalih. Wah itu. Utawa lek pengen maca Quran sak juz ngono kae. Aja ngalih sadurunge selesai. Lama kita itu akan diberi ketenangan yang dahsyat. Enggak panik. Ngoten niku carane. Jadi ini kudu dilatih. Nah, monggo yang mau baca sholat ping 1000 minimal kita sedina. Kalau saya upayakan setiap mau tidur gitu sholawatnya. Atau pas bangun malam lungguh minimal 1 jam itu pakai baca sholawat itu misalnya. Hati akan tenang nanti. Jadi pikiran kita itu kayak hard disk terlalu terbatas. Pikiran kita itu. Yang sangat luas itu adalah ruang hati, ruang batin kita. Maka orang yang hidupnya masih mengandalkan utek, pikiran, sering stres. Apa-apa dipikir, sing urung tekan wis dipikir, akhirnya pipun khawatir. Gue piye yo, golek ngene piye yo, piye. Wis apa wae sing kedadian itu sudah atas keizinan Allah. Latihan nampa kasunyatan itu loh. Kita kadang-kadang memang harus berlatih terus-menerus untuk mampu ridho, legowo dengan peristiwa apapun. Ya toh, bagianmu untuk snack tapi orang yang lomboke rasa protes sepanjang iki rezekiku dino iki ya kan rasa protes ya toh, masak sego pakai rice cooker ukurannya sak driji ngene ya toh, satu kerat ini ya. Nah kok memang kurang akhirnya pripun? Atos ya wis ini rezeki saya hari ini dinikmati. Makanya sok neh lek arep masak nasi itu direndam setengah jam dulu. Jadi nanti agar sing nggak suka gulanya naik ya toh, itu bisa sangat membantu. Jadi beras itu direndam berapa? Setengah jam dulu. Ojo langsung, tidak langsungan yes. Membuncitkan perut yang terutama itu. Nasi itu begitu, pekerjaan utama apa? Efek depan, bukan efek samping. Nah, karena pengen perutnya itu kempes gimana ya, ngurangi nasi. Nah, tapi ada cara tadi itu, rendam dulu setengah jam kurang lebih. Bagus. Tenang, latihan tenang. Termasuk ibu-ibu sing sering ora tenang iki sinten? Ibu sesuai yang bayar lho, bingung ngarepe Dik. Masa mulai kowe bingung ngono terus entuk solusi, malah ora. Kuncine neng ndi mang? Tenang asik to. Nubiak ya Allah. Makanya orang yang pengen cepat sampai malah orang dah sampai. Kenapa? Karena nggak tenang perjalanannya. Maka hidup ini kadang-kadang cobalah kalau kita ini mendarai mobil di kawasan begini 80-90 banyak hal yang kita lewati kok. Nggak sempat jadi perhatian kita. Orang yang terlalu membuat hidupnya terlalu cepat banyak nikmat yang tidak sempat dia perhatikan dalam hidupnya. Ngerti-ngerti anak wis gede. Ra kroso. Padahal anak-anak itu yang paling indah justru pas nangis. Makanya Mbak kalau punya anak cilik nikmati, ora suwi. Andai waktu bisa diputar saya itu pengen loh ngono kuwi. Anak saya jadi cilik-cilik neh. Iya.
Begitu anak-anak udah besar, ya Allah kita rindu suara tangisnya, manjanya. Anda pun akan merasakan. Karena kalau kita hidup terlalu cepat, ya tadi nggak bisa menikmati apa yang sedang kita nikmati. Yang mestinya bisa dinikmati oleh iso. Makanya mau pergi kemana saja, bismillah, santai, dinikmati. Orang mesti alon. Ya kan? Ya mungkin biar cepat asal selamat. Slow but sure, mestinya begitu, bukan slow but sway. Ya gitu ya. Jadi latihan, menikmati perjalanan. Jangan dari sini naik motor pulang, dinikmati. Kok udan ora sah, susunya apa udan? Boyo ben. Kalau motor ngedimbah malaikat kok. Hujan itu menyehatkan. Makanya yang sakit-sakit, pesan saya mandi dengan air hujan yang lebat. Kemudian ambil gelas, cangkir, wadah, tengadahkan ke langit, ambil air hujan yang belum menyentuh apa-apa. Bacakan Al-Fatihah. Usahakan 3 teguhan. Bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillah. Bismillah lagi, satu teguh, alhamdulillah. Teguhan terakhir bismillah, diminum, alhamdulillah. Engko yen awakmu nek merenyeng ngopo? Wah, iki nek ngopo awakmu iki. Itu langsung itu reaksinya. Dahsyat air hujan. Makanya Allah menurunkan air hujan kepada sahabat Badar. Ya, waktu mau perang Badar. Pernah teng Badar nama dereng niki? Sampun teng Badar. Kok ora krungu ta? Dereng no sampun. Ayo kapan-kapan rono. Kok delok bukit malaikat, Malakai. Bukit malaikat di sana itu malaikat turun untuk menolong pasukan tentara Badar. Jos. Intinya ngoten nggih, tenang tuh begitu. Hujan ya naik motor dinikmati. Klambine teles ya diumbah ning apa to. Ngene nggih, Pak. Ojo nubiak selaudan. Astagfirullah. Maka sampai sholat aja kita itu dilarang oleh Rasulullah. Bukan berarti haram ya, tapi tidak disukai. Ketika di Madinah tiba-tiba lagi sholat ini, gedebuk, buantep para sahabat itu. Ingin tidak telat sholat bersama Rasulullah kan? Ketika mendengar suara gaduh itu setelah sholat, Rasulullah bertanya, sopo mau nyapo? Jika di antara mereka ada yang menjawab, kami bersegera untuk mengejar jamaah sholat berjamaah itu. Maka kata Rasulullah, jalan santai. Apa yang tertinggal, pripun? Ya sudah, kamu ikuti yang masih. Artinya kalau emang setelah 1 rakaat ya wis, ikuti aja imam pada rakaat berikutnya. Orang oleh peluwayan ini orang oleh. Itu keliru malah. Engko salatnya orang mung kowe sing terganggu tanggamu gitu, terganggu. Santai. Orang kok terus ya klemek orang ngono ya melaku biasa maksudnya. Tapi nggak boleh dengan cara seperti itu. Nanti gitu. Itu untuk melatih tenang. Opo-opo kalau ada masalah Bapak Ibu menengosik. Gue neng kabar ini. Anakmu ditangkap polisi gara-gara narkoba karena transfer. Alah, kehapusan. Orang itu tertipu transfer itu selalu karena memainkan perasaan, tergesa-gesa hingga nggak sempat berpikir jernih. Usahakan latihan tenang. Orang yang tenang itu akan
didatangi segala kebaikan. Kalau hidup kita masih jauh dari kebaikan-kebaikan yang kita harapkan hadir dalam hidup kita, koreksi apa hidupmu terlalu tergesa? Apa hidup kita terlalu ngoyo, ngongso, terlalu panik? Jawabannya di situ itu. Berlatih untuk mendamaikan hati. Sering-seringlah memaafkan siapa saja. Kadang-kadang hati itu tidak tenang karena ada duri di sana. Iya toh? Apalagi yang melukai itu pasanganmu sendiri. Omongannya, tingkahnya, ngono gitu Pak. Wah, seloro nih. Maka jangan sakiti hatiku karena ada kamu di sana. Gitu? Jangan sakiti hatiku karena ada kamu di sana. Ngoten ya. Halo. Wis sering-seringlah memaafkan, mudah memaafkan. Wis toh, hati akan mudah damai. Hati tiba-tiba sedih tanpa sebab, gak nyaman, udah cari aja. Apa saya sedang berhutang memaafkan ya? Anggapan kita itu berhutang memaafkan. Walaupun orangnya tidak minta maaf, gak apa-apa. Orang yang memaafkan itu dicintai Allah, dirindui surga. Wal afina 'anil nas. Ya. Jangan dipelihara sakit hati. Sakit nggih insyaallah? Ibu. Ya. Sing dieling-eling apike wae. Napa? Sing dieling apike wae, kalau ada salahnya di maafkan. Kesalahan tidak untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan. Ini kudu latihan nih. Lek ora latihan ora iso. Kesalahan-kesalahan kecil maafkan. Karena hidup ini tentang tasamuh dalam istilah Arab, toleransi. Apalagi suami istri. Selalu itu bermula dari situ kok sebenarnya. Sengsara tidak hidup kita itu bermula dari situ. Jadi kita harus latihan tasamuh, bertoleransi. Nggak usah menuntut sempurna, nggih. Nggih Mas Yus. Nggak usah mencari yang sempurna, tapi cintailah dengan cara yang sempurna. Oh, Mas. Insyaallah. Punya target baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, beberapa. Ya sebelum selesai jangan pergi. Itu ngelatih tenang nih. Ada pertanyaan? Sampai sini sebelum saya lanjut. Yang ketiga adalah masih berhubungan dengan kemarin. Software apa? Berbagi. Jadi sedulur semuanya, kalau hidup kita ini rasanya ini nggak enak belas, zikir ya wis, sholat ya udah kita lakukan,
memaafkan juga sudah. Tapi kerasane kok cek ora enak ngene iki nyapa ya? Berbagilah. Apa yang kita bagi? Apa yang kamu punya. Punya makan, bagi. Apa ngejak bojone golek bakso. Ayo bakso yuk. Ayo nyate yuk. Ngono lah. Jadi pasanganmu itu jangan hanya untuk membagi persoalan hidupmu. Rasa enak kok ngono ya termasuk goleki kanca ki ya ngono, aja goleki kanca sing bolak-balik kok bagai sampahmu wae. Mbak ya kalau kok bagai apa? Karunia yang datang padamu ngono. Termasuk berbagi itu berbagi oksigen di tubuh kita. Teman-teman semuanya coba duduk yang rapi. Orang yang biasanya itu sedih, ya, gampang sedih, otomatis dia gampang tersinggung nyun sewu. Itu karena pasukan oksigen ke paru-paru kurang. Maka orang yang gampang sakit hati, gampang tersinggung, disimpan, mesti kena paru-paru. Ngoten lho, rumusnya ngoten niku. Nyapa kok ngono karena enggak kok bagi oksigen cukup. Nah, caranya piye? Ayo coba kita duduk. Bernafaslah sering-sering dengan nafas perut. Ayo coba praktek. Untuk yang pertama ditarik yang banyak, langsung perutnya penuh. Langsung keluarkan. Coba saya ceklen wetengmu sampai dia bergerak. Orang jening dodo sing besar sih. Nah, delan, langsung berubah itu suasana batin. Suasana hati itu langsung berubah. Kenapa? Kita sudah membagi oksigen dengan rata, dengan banyak. Paru-parumu penuh itu dengan oksigen. Oh, itu angel tuh sedih. Makanya orang sedih mesti cenderung dingkluk. Anak nangis mesti dingkluk. Gak mungkin anak nangis nggak iso nangis. Ya saiki jenengan coba bayangno kesedihanmu. Dingkluk oh. Ya saiki bayang kesedihanmu karo nggak. Ora ketemu. Ora iso kita itu sedih. Ketika kepala kita mendongak begini. Lihat. Makanya duduk itu aja sering gugung ngene. Ya toh? Dak. Latihan nih. Nah kan lek enek arek nangis kan gampang kok kayak hiburan kok dek kan dekok dhuwur langsung menang. Enggak mungkin bisa nangis. Ndak iso nangis kesurupan bocah kuwi. Mesti ora iso. Awake dhewe enggak bakal bisa sedih kok. Maka banyak ayat ya merintahkan kita untuk melihat langit. Ngaten kalau dalam surat Al-Mulk atau Tabarok kan lihatlah langit, lihatlah bintang. Tujuannya untuk itu. Allah itu nggak seneng kalau awake dhewe sedih. Sing pengen kita itu sedih itu ya iblis dan anak buahnya. Allah menginginkan kita itu selalu happy, bahagia, ngono. Ngaten nggih. Berbagi. Siapa saja yang hidupnya pengen berkelimpahan, tandanya apa? Dia sudah mulai berani berbagi. Berbagi ini bagian dari salah satu wujud
program keberlimpahan itu aktif di diri kita. Kenapa demikian? Karena mungkin selama ini kita merasa menjadi pihak yang pantas untuk dibagai. Sebagai pihak yang merasa pantas untuk selalu diberi. Hingga nggak pantas kalau kita harus memberi. Teman-teman semuanya, proses teman-teman yang ingin berkorban Idul Adha itu panjang loh. Ya, sampai usia 30, 40 kadang-kadang belum pernah berkorban seumur hidup. Dia masih mengandalkan korban perasaan tok. Bagaimana kemudian dia bisa berkorban tadi itu? Karena selama ini mindsetnya sing korbannya yang sugih-sugih kae. Berarti kowe iki ya ora sugih kan? Begitu dia mengaku bahwa aku iso, aku sugih, akhirnya bisa korban. Berkorban kan memberi ini ya. Maka setelah itu dia akan mudah nanti untuk berkorban tahun-tahun berikutnya. Itu otomatis. Pokoknya lepas dari jeratan ketidakberdayaan diri, keyakinan bahwa saya tidak mampu itu harus dengan lelaku. Lelakunya apa? Dengan memberi. Waktu korban ya korban, waktu bisa beri apa nih? Sesuatu beri. Karena kalau kita ingin diberi oleh Allah, caranya kita harus memberi yang lain dulu. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini ada password. Rezeki di langit itu ada passwordnya, ada rahasianya. Apa itu? Karunia Allah yang disiapkan rezeki untuk kita itu baru turun diberikan ketika kita sudah memberikan. Nasi. Lihat ketika kita memberikan nanti ini akan turun terus. Tidak berkekurangan. Ini latihan memberi. Wow, ekonomi sulit apa? Mosok malah weweh. Ini ilmu matematika dunia ngono kuwi makin berhemat. Tapi tidak dengan ilmu langit. Jadi kalau kondisi kita ini ingin berlimpah, jadikan salah satu program hidup kita apa? Berbagi, memberi. Tidak harus materi kalau memang nggak punya materi. Punyanya ilmu, berilah ilmu. Ajar sana sini, ajari apa yang bisa. Aja hitungan wis. Ya, ojo hitungan. Bisa nih pijet nih, sopo kok pijet. Pak ini tulung pijet wae. Ojo mikir duit. Kalau Anda melakukan itu karena ingin berbagi, umpamanya kon orang wene, kon orang ini enggak usah khawatir. Nanti Allah akan utus hambanya untuk menyampaikan rezeki padamu yang besar. Saya punya teman itu loh, ahli pijet sampai di bawah syekhnya ke Kuwait sana. Belajar agama di sana, kalau mijeti syekh-syekh pulang iso bangun pondok besar. Nah, kan iki piye jadi? Wis ora hitungan deh, kapan wae kan pijet-pijet. Luar biasa itu. Allah itu selalu punya hitungan. Jadi ojo hitunganmu karo menungso. Ketika kita berbuat baik tadi loh. Ibu yang pintar masak wae. Apa sing eneng? Oh, jangan sampai kulkasmu itu bertahan 1 minggu lebih. Isinya itu loh. Sayur-sayur di situ jangan sampai seminggu lebih. Kalau udah seminggu lebih udah nggak bener ini. Apa meneh sampai setahun. Begitu Idul Adha dagingmu tahun dek ijek. Repot kan lagi. Selalu agar sehat. Ngoten nggih. Kita nggak makan gimana? Kasih orang lain. Kasih orang lain.
Makanya tandanya kita itu sudah menjadi orang yang dermawan berbagi. Tandanya apa tadi? Salah satunya kucing datang ke rumah. Nah, kan lah. Jadi rumah yang didatangi kucing liar itu tondor kebaikan. Itu bukan klenik itu. Karena kucing itu memiliki insting tinggi. Makanya nggak salah kalau ada orang sampai ngomong, apa tanda apa kok kucing sering datang ke rumah? Tanda dirimu ini nggak pelit. Ada kepala ikan, orang kok entek nih. Ada bagian untuk kucing. Yang tulang orang kok letak'i sampai entek, halus. Ada bagian untuk kucing. Salah satu orang hebat Indonesia yang sekarang lagi nyapres itu apa? Kerjanya setiap pagi ngasih, cari gula, ditaruh di sudut rumahnya yang di situ ada semut. Itu yang beliau lakukan. Wong apik sing paling tua. Itu kegiatan setiap hari begitu. Semut. Dan ada pedagang ibu-ibu gitu sayur jual minuman manis gitu. Selalu ada setetes 2 tetes untuk diberikan di tempat lapaknya itu untuk semut. Makanya eneng kucing aja digandring aku. Sedal. Kejem gue. Kasih makan. Tidak harus memiliki. Makanya kok jujuk dhisik kucing ngakeh ya. Saiki ora sing teko. Apa aneh ngopo iki? Ya eneng pelitmu kuwi. Biasane ngasih enggak ngasih, akhirnya dia enggak datang lagi. Ngoten nggih? Ada yang rumahnya sering datangi kucing? Wonten? Orang ngopeni lek ngopeni liar neh iki. Kucing liar. Kucing liar itu binatang khas yang dia menentukan siapa yang dijadikan majikannya itu. Tuan. Ya siapapun. Kadang-kadang ning tangga ki ora kerasan malah dolan ngene dhewe kok. Enggak apa-apa. Itu tanda baik. Kowe di warung kok sering kucing seliweran ning kono ya. Adik saya itu juga punya usaha rumah makan begitu. Itu di rumah tulang-tulang itu memang diperuntukkan untuk kucing-kucing yang datang. Panjang ngono, wis disiapke, ora diusir. Malah diracun. Ada tidak suka rasa pada kucing itu sudah enggak baik. Ngaten nggih? Ini kita akan berlanjut materi ini pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau disampaikan? Pak Bu, monggo. Aja lali PR adus wengi. Terus nih. Terus tadi yang pengen masalah yang selesai piye? Solusi. Sholawat 1000, 10.000. Yang ketiga solusi. Sing duwe pasangan mau. Lek ora duwe ndang golek. Saya setuju. Insyaallah ya. Insyaallah dengan usaha seperti ini kita membuang program-program yang buruk pada diri kita yang selama ini terlanjur terinstall, terlanjur menjadi kebiasaan hidup kita. Ayo kita ganti dengan paket-paket program-program yang memberdayakan, membuat hidup kita bahagia berkelimpahan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja? Lama.